Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil potensi masih besar, laba naik 342%, ROE 40%, PER 3 kali, dan dividen 3,6%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham baru yang ternyata mampu menghasilkan kinerja fundamental di atas rata-rata. Laba perusahaan naik 342% hingga Juni 2022, namun secara valuasi masih memiliki PER 3 kali. Selain itu, rasio keuangannya juga di atas rata-rata dengan ROE 40%, NPM 38%, dengan DER yang hanya 54%. Mereka juga konsisten bagi dividen sejak IPO dengan yield sekitar 3,6%. Nah, apakah kamu tertarik melihat kondisi keuangan saham ini lebih detail? Karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TAPG punya aset 13,91 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 12,44 triliun. Artinya aset TAPG naik 11,82% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 13,91 triliun, perusahaan punya aset tetap 7,15 triliun. Artinya 51,40% aset TAPG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,56%. Selain aset tetap, ada juga kepentingan dalam Ventura bersama. Dari total aset 13,91 triliun, perusahaan punya kepentingan dalam Ventura bersama 2,5 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset TAPG. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 22,55%. Kedua, liabilitas. TAPG punya liabilitas 4,77 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 4,65 triliun. Artinya hutang TAPG naik 2,58% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 4,77 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang 2,43 triliun. Artinya 50,94% hutang TAPG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8,30%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga utang bank bagian lancar. Dari total liabilitas 4,77 triliun, perusahaan punya utang bank bagian lancar 0,66 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas TAPG. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,76%. Ketiga, ekuitas. TAPG punya ekuitas 8,79 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 7,51 triliun, berarti ekuitas TAPG naik 17,04%. Dari total ekuitas 8,79 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 3,69 triliun. Artinya 41,98% ekuitas TAPG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 53,11%. Keempat, pendapatan. TAPG punya pendapatan 4,61 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 2,85 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 61,75% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TAPG punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,65 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 2,19 triliun. Berarti biaya pokok TAPG naik 21% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. TAPG mampu menghasilkan laba sebanyak 1,77 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,4 triliun, berarti laba TAPG naik 342,50% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TAPG punya ROE 40,46% dengan NPM 38,57%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 54,23%. Perusahaan mampu menghasilkan ROE dan NPM yang luar biasa. Hal itu karena labanya naik 342% hingga Juni 2022. Menariknya, perusahaan juga punya komposisi utang yang rendah di mana hanya 54% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,82 kali dan PBV 1,55 kali. Valuasi saham ini tergolong rendah dari aspek PER. Itu disebabkan karena laba yang bertumbuh luar biasa.
Tapi apakah hal tersebut bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Di sisi lain, PBV-nya juga terbilang cukup tinggi dengan angka di atas 1,5 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena berasal dari berbagai aspek seperti kas, persediaan, dan lain-lain. 2. Pertumbuhan liabilitas berasal dari kenaikan utang jangka panjang. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang meningkat. 4. Laba bisa terbang 342% karena pendapatan yang tumbuh dan biaya pokok yang bisa ditekan. 5. Rasio keuangan sangat bagus. 6. Valuasi PER masih rendah karena kenaikan laba, tapi PBV-nya biasa saja. Demikian analisa singkat saham TAPG berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Thank you.